Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arbi Adin, NPM 22411189 dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pasar modal. Pasar modal adalah suatu mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal melalui penawaran saham dan obligasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi para investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Tujuan pasar modal. Yang pertama, pertumbuhannya keuangan. Tujuan utama pasar modal adalah memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana guna mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis mereka. Yang kedua, partisipasi investor. Pasar modal juga memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi, diversifikasi portofolio dan mendapatkan keuntungan dari keberhasilan perusahaan. Yang ketiga, dukungan ekonomi. Dengan menawarkan saham dan obligasi pasar modal, membantu dan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, ada saham. Pasar modal memiliki jenis saham yang berbeda, termasuk saham biasa dan saham preferen. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah suatu surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau lembaga pemerintah yang menawarkan bunga periodik kepada pemegang obligasi. Yang ketiga, futures dan options. Pasar modal juga melibatkan perdagangan kontrak, perjangka, futures, dan opsi opsional yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan melalui fluktuasi harga. Selanjutnya, bagaimana pasar modal beroperasi? Yang pertama, pencatatan saham. Perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di pasar modal harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti laporan keuangan, teraudit, dan transparansi informasi. Yang kedua, transaksi saham. Investor dapat memperdagangkan saham yang tercatat di bursa efek melalui mekanisme lelang atau pasar sekunder. Yang ketiga, peran bursa efek. Bursa efek bertindak sebagai tempat transaksi saham dan berperan dalam menjamin keabsahan transaksi serta memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya, peran lembaga di pasar modal. Yang pertama, OJK merupakan badan regulator yang mengawasi dan mengatur kegiatan di pasar modal untuk melindungi investor dan masyarakat. Yang kedua, BEI menyediakan platform perdagangan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya serta memastikan terjadinya transaksi efisien, adil, dan teratur. Yang ketiga, kustodian. Lembaga kustodian bertanggung jawab atas penyimpanannya dan pengawasan aset keuangan seperti saham dan obligasi. Yang keempat, perusahaan sekunder. Perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas memberikan layanan investasi termasuk jasa perantara, perdagangan efek, dan penasehat investasi. Selanjutnya, keuntungan dan risiko berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, keuntungan. Berpartisipasi dalam pasar modal dapat membantu investor untuk mencapai pertumbuhan kekayaan jangka panjang melalui dividen dan kenaikan nilai harga. Yang kedua, risiko. Investasi di pasar modal melibatkan risiko pasar, risiko perusahaan, dan risiko likuiditas yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Yang ketiga, diverifikasi portofolio. Investasi di pasar modal memungkinkan investor untuk membentuk portofolio yang terinvestifikasi dan melindungi aset dari fluktuasi pasar. Selanjutnya, regulasi pasar modal. Yang pertama, perlindungan investor. Pemerintah dan lembaga pengawas pasar modal memiliki peraturan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan hak investor. Yang kedua, transparansi informasi. Regulasi pasar modal mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan jelas kepada publik. Yang ketiga, penindakan hukum. Pelanggaran terhadap peraturan pasar modal dapat mengakibatkan tindakan hukum untuk menjaga kepercayaan dan kestabilan pasar. Selanjutnya, perkembangan pasar modal di Indonesia. Pada tahun 2020, volume perdagangan saham mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, menunjukkan minat investor yang kuat. Dan 2021, pasar modal semakin terbuka untuk investor asing dengan berbagai regulasi yang mendukung investasi dari luar negeri. Dan selanjutnya 2022, perusahaan rintisan startup semakin aktif mencari
perdanaan melalui pasar modal untuk mendukung inovasi bisnis. Selanjutnya, tips untuk berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pengetahuan yang mendalam. Pelajari dengan cermat tentang saham, obligasi, dan instrumen pasar modal lainnya sebelum memulai investasi. Yang kedua, riset terperinci. Melakukan analisis terdalam terhadap perusahaan dan kondisi pasar sebelum membuat keputusan investasi dan yang berpotensi menguntungkan. Yang ketiga, manajemen risiko. Tetapkan batasan risiko dan tetap waspada terhadap fluktuasi dan harga saham serta faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi investasi. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pasar modal menawarkan peluang investasi yang menarik namun tidak tanpa risiko, dan memahami prinsip-prinsip dasar mengikuti regulasi dan melakukan riset yang cermat. Individu dapat menuai manfaat dari partisipasi dalam pasar modal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi pasar modal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.